Pemirsa, pemerintah resmi mengatur pembelian BBM bersubsidi yakni Pertalite dan Solar sebanyak 50 liter per kendaraan per hari mulai hari ini Rabu 1 April 2026. Lantas apakah kebijakan pembatasan atau pengaturan pembelian BBM dapat menjadi solusi efektif dari sisi internal untuk meredam dampak lonjakan harga minyak selama tidak diikuti kenaikan subsidi? Untuk membahasnya langsung sudah hadir di studio kami dengan Fernando Ganinduto, anggota Komisi 6 DPR, fraksi Partai Golkar. Selamat sore, Mas Nando, apa kabar Anda? Selamat sore. Maaf berbatin, sudah lama kita bertemu kita ya di layar ini. Saya juga akan sapa narasumber kami berikutnya dari luar studio dengan Muhammad Hutama Putra, Mas Tama, tenaga ahli utama KSP, dan juga Mas Agus Pratiknyo, Wasekjen Aptrindo dari Asosiasi Pengusaha Truk begitu ya dari luar studio. Selamat sore, Mas Agus, Mas Tama, Assalamualaikum. Selamat sore, Mas. Selamat sore, sebelumnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Baik, Bapak-bapak, saya mulai dulu dari Mas Tama. Ini yang menjadi keraguan-raguan bagi publik dan juga cukup membuat publik menjadi tidak tenang tidurnya, Mas Tama. Apakah akan ada kenaikan BBM? Harganya, subsidi. Pada dasarnya kalau kita ketahui bersama, seharusnya sudah sangat clear ya apa yang disampaikan, baik yang disampaikan oleh Pak Mensesnek maupun penyampaian kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menko Perekonomian, Pak Teddy, Pak Seskap, Pak Menteri SDM, itu kan sudah sangat clear bahwa saat ini yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakannya lebih ke arah transformasi budaya kerja, termasuk juga melakukan penghematan energi. Jadi untuk mengambil langkah menaikkan harga itu tidak dilakukan saat ini. Jadi kalau publik masih khawatir, kalau kami melihatnya harusnya sudah sangat clear ya apa yang disampaikan. Dan saya juga melihat saat ini pun di beberapa SPBU, saya melihat di sekitar tempat saya pun sudah tidak ada lagi yang mengantri panjang gitu ya, kalau saya melihat seperti itu di dekat sekitar tempat saya. Meskipun secara yang dilakukan oleh KSP itu juga memonitor khususnya di bidang energi, itu juga memonitor sejauh mana saat ini cadangan BBM kita, termasuk juga pemantauan yang akan dilakukan seterusnya. Nah, kalau yang saya sampaikan tentunya kebijakan ini kan akan dievaluasi. Tadi kebijakan yang 8 poin transformasi budaya kerja termasuk penghematan energi ini kan dimulai 1 April dan akan dilakukan evaluasi gitu ya, paling lambat di 2 bulan setelahnya gitu ya. Kan ini kita tentu juga akan melihat kondisi eskalasi konflik yang ada di Timur Tengah. Tentunya kita berharap konflik di Timur Tengah akan segera reda, harga minyak tentunya akan turun. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya yang menjadi permasalahan terkait dengan harga minyak ini adalah ketika dalam 1 tahun itu asumsi makro dalam APBN kita tidak tercapai, akan melebihi gitu ya. Kalau sekarang kan asumsi makro kita $70 per barel gitu ya untuk ICP, Indonesian Crude Oil Price. Kalau secara rata-rata itu naik yang saat ini kita lihat, dan ketika harga di atas itu tentunya kan harus ada adjustment. Nah, saat ini yang dilakukan adalah tadi transformasi budaya kerja di mana ada WFH, work from home. Tentu ini bekerja, bukan artinya tidak kerja gitu ya. Jangan lupakan ini adalah kerja juga namun dari rumah, sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi, biaya untuk beli bensin, termasuk juga ini langkah untuk melakukan penghematan energi kita gitu ya. Saya ngambil contoh misalnya seperti ini Mas. Punya rekan kerja yang tinggalnya tuh di Bintaro, yang di Bekasi gitu ya, yang di Bogor. Mereka butuh perjalanan sekitar 30 sampai 40 km. Bayangkan berapa banyak konsumsi BBM yang diperlukan gitu ya. Nah, ketika ini ada WFH kan tentunya akan menghemat gitu ya, pengurangan juga konsumsi BBM. Jadi lebih ke arah sana Mas yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Selain WFH ada penghematan energi lainnya dilakukan, yaitu skema pembatasan atau pengaturan pembelian BBM subsidi begitu ya, baik Pertalite dan juga Solar. Bisa dijelaskan ini berapa liter per hari yang diperbolehkan, Mas Tama? Ya, jadi ini seperti apa yang sudah disampaikan ya oleh Bapak Menteri SDM, yang saat ini pembelian
sebutannya bukan pembatasan ya, tapi pengendalian. Pengendalian dari sisi pembelian dari BBM gitu ya, khususnya untuk yang subsidi. Jadi khusus untuk Pertalite, biosolar gitu ya, yang selama ini disubsidi pemerintah, itu ada pembelian maksimal itu 50 liter per hari. Nah, ini tentu jangan kita lupakan juga, ini sebenarnya bentuk dari kita tidak buang-buang BBM gitu secara percuma gitu ya, atau melakukan kepanikan akhirnya nyetok berlebihan, bukan seperti itu yang kita harapkan gitu ya. Dengan adanya pembatasan ini tentu kita pahami juga, misalkan contoh saat ini kan kita tahu ya, seperti transportasi umum itu juga membutuhkan biosolar, transportasi logistik itu juga membutuhkan biosolar. Pantauan yang kami lakukan, monitoring yang KSP lakukan dengan BPH Migas tentunya tadi saya sampaikan ya. Jadi ada tim energi sendiri, kebetulan saya tenaga ahli utama di bidang industri perdagangan keuangan. Saya memonitor saat ini, itu pun juga dilakukan pembahasan gitu ya. Jadi tentunya pembatasan yang saat ini itu diharapkan poinnya adalah agar tidak ada konsumsi yang berlebihan maupun stok yang akhirnya itu yang berlebihan. Seperti itu, Mas, sebenarnya. Ya, kami juga sudah menyiapkan grafisnya, semoga bisa diputar ya nanti di tengah dialog ini, soal skema yang diberlakukan bagi jenis kendaraan 50 liter per hari. Saya akan langsung lempar ke Mas Agus. Apa dampak yang akan timbul kemudian dari pembatasan ini? Mas Agus. Ya, sejauh ini terkait dengan pembatasan bagi kami di dunia usaha angkutan barang sih tentunya tidak ada ya, karena memang pembatasan terkait dengan alokasi 200 liter ya per hari untuk kendaraan angkutan barang ini kan sebenarnya kami sudah merasakan jauh-jauh hari dengan adanya penerapan barcode My Pertamina, ya kan, bahkan sampai hari ini pun mungkin 200 liter itu bagi kami itu fata morgana gitu loh, ya kan, ya seperti itu. Karena justru saat ini yang kami ingin sampaikan adalah seperti kemarin, bahwasannya pemerintah akan menaikkan atau tidak, kami para pelaku usaha angkutan barang jujur mengharapkan itu kenaikan harga, atau memang tidak ada lagi subsidi untuk biosolar. Mengingat fakta di lapangan, kami ini pelaku usaha angkutan barang ini jujur susah sekali untuk mendapatkan solar saat ini, seperti itu. Lantas kemudian bagaimana Mas Nando dengan melihat situasi tadi, nampaknya diminta teman-teman Aprindo bukan subsidi begitu untuk biosolar, tapi tadi diminta harga BBM dinaikkan. Ya. Jadi gini Mas Heranov, jadi kita mesti lihatnya dari keseluruhan ya. Karena hari ini masalah global perang di Iran ini kan dampaknya banyak kemana-mana ya. Negara-negara tetangga kita tuh udah banyak yang harga BBM udah naik menjulang tinggi sekali. Bahkan di Filipina tuh udah disarankan untuk jalan kaki ke tempat kerja gitu karena BBM itu sudah langka sekali. Nah, hari ini kita Indonesia itu dampak itu tidak signifikan di kita. Bahkan kita harga belum naik, subsidi maupun non subsidi udah naik, solar tidak naik, gas dan semua itu tidak naik, dan kita tidak ada dampak yang sangat signifikan untuk saat ini. Artinya apa Pak Heranov? Artinya pemerintah hari ini sudah bekerja keras untuk bagaimana caranya mempertahankan situasi hari ini walaupun perang di sana terjadi dengan tidak mencederai rakyat gitu. Itu kan harus kita apresiasi pekerjaan pemerintah hari ini gitu kan. Nah, tapi tentunya Mas Heranov, pemerintah ini kan nggak bisa kerja sendiri. Ini kan situasinya situasi global gitu ya. Ini bukan permasalahan yang terdapat di internal di Indonesia. Ini kan permasalahan di global gitu. Nah, otomatis pemerintah ini harus kita dukung gitu. Kita sebagai rakyat, kita kan harus mendukung kerja mereka karena kan membangun negara ini kan nggak bisa sendirian. Kita harus bergotong royong. Nah, gimana cara kita menggotong royong? Pemerintah udah sangat maksimal sekali untuk mempertahankan harga ini. Yuk kita sama-sama menghemat gitu loh. Ini kan menurut saya kan ini kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan rakyat Indonesia untuk bagaimana caranya kita bisa mempertahankan ketahanan energi ini atas dampak dari perang yang terjadi di Iran itu. Menurut saya sih ini bagus-bagus. Berarti yang lebih realistis adalah dengan pembatasan pembelian begitu ya, bukan menaikkan harga BBM subsidi. Iya, gini. Saat ini pembatasan dari ruang fiskal PBN bagaimana? Ya, pembatasan itu kan sebenarnya kan ya kalau kita kan Mas Heranov juga naik mobil juga kan. 50 liter per hari itu sangat banyak sekali Mas. Itu saya pikir kalau muter-muter satu Jakarta aja itu nggak habis-habis 50.000. Bahkan tadi pagi saya dengar salah satu pengamat itu bilang kalau menghemat itu 50 liter tuh seminggu bukan sehari gitu. Jadi artinya ini bukan pembatasan.
Ini hanya bagaimana pemerintah bisa mengantisipasi penumpukan itu supaya orang nggak beli dibuang, beli ditumpuk gitu. Ini kan kalau misalnya 50 liter atau mungkin 80 liter di angkutan umum itu menurut saya masih sangat cukup dan sangat memadai gitu untuk itu. Jadi saya rasa sih nggak ada masalah. Ada masalah. Mas Agus, apakah ada dorongan tertentu bagi Anda untuk pemerintah saat ini di tengah pembatasan kuota ini? Pada prinsipnya gini, apa yang disampaikan tadi Pak anggota Dewan tadi kan, kalau untuk pembatasan untuk kendaraan pribadi sih, secara prinsip kami setuju ya gitu loh. Tapi kalau kita bicara kendaraan angkutan barang, kita ini kan bagian urat nadi daripada logistik, ya kan? Bahwa keterlambatan kami mendapatkan BBM itu akan berpengaruh multiplier efeknya itu kemana-mana, ya kan? Yaitu waktu, nanti akan biaya. Nah itu nanti akan menanggung siapa? Yang menanggung adalah akhir nih pengguna jasa akan dibebankan kepada harga barang. Nah jadi multiplier efek inilah yang harusnya dipertimbangkan gitu loh. Jadi bukan dalam artian bahwa kami menolak yang namanya pembatasan atau kita mohon maaf nih gitu loh, kawan-kawan bapak-bapak yang ada di Senayan juga tolong buka mata. Kawan-kawan kami di Indonesia itu sangat susah mendapatkan. Bahkan saya sendiri di Kalimantan Barat kemarin itu terang-terangan ada SPBU menjual 9.500 dan itu diaminin oleh pegawai Patraniaga, tidak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Lah hari ini Pak, ya ini juga tolong didengar juga. Hari ini setelah kami para pengusaha angkutan barang terkena dampak SKB larangan beroperasi 17 hari, kami mau menerima adanya larangan, adanya penyelenggaraan angkutan lebaran. 17 hari kami diliburkan, kendaraan sumbu 3 tidak beroperasi. Tetapi mengejutkan tanggal 30 hari Senin ketika kami beroperasi, kami tidak bisa membeli, mengakses, mendapatkan biosolar. Kenapa? Barcode kami diblokir secara sepihak oleh Patraniaga. Seperti itu. Lah ini bagaimana? Sedangkan kami untuk recovery itu butuh waktu 14 hari. Lah selama 14 hari apakah kami tidak boleh beroperasi? Bagaimana nih hadirnya pemerintah nih seperti ini? Langsung Mas Tama dijawab keluhan tadi. Ya baik. Jadi pada dasar tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Kalau saya melihat ini yang dilakukan, langkah yang dilakukan pemerintah untuk menahan harga, pada dasarnya kan dipertimbangkan banyak hal Pak Agus. Salah satunya juga kan kebetulan kita juga pasti sudah familiar juga ya. Kita coba melihat hitungan bahwa ketika ada kenaikan 10% dari harga solar itu akan berpengaruh terhadap kenaikan 0,05% inflasi gitu ya, persen poin gitu. Dan itu pasti tidak kita harapkan itu tuh akan terjadi kenaikan ataupun adanya inflasi. Nah, tentunya langkah yang dilakukan sekarang adalah penghematan. Meskipun tadi yang disampaikan Pak Agus tadi untuk lebih detail pastinya kita akan melakukan diskusi Pak. Saya juga tadi sampaikan, saya juga menanyakan berapa banyak yang sebenarnya keblokir. Ini juga pasti akan diatensi mana saja yang diblokir dan alasannya apa saja, karena tentu kita akan melakukan diskusi dua arah ya dengan Patraniaga. Yang pada dasarnya sebenarnya aturan yang ada atau kebijakan yang ada saat ini adalah pengendalian pembelian BBM yang tentunya itu wajar dan tidak stok berlebihan, arahnya ke sana. Namun apa yang tadi disampaikan Pak Agus tentunya atensi juga Pak buat kami untuk melakukan tindak lanjut dengan instansi terkait gitu ya. Dalam hal ini Patraniaga, BPH Migas, khususnya ketika ada permasalahan-permasalahan apa yang disampaikan Pak Agus ini. Apakah ini masif, banyak yang terkena pemblokiran, atau ada spesifik yang terkena blokir, tentunya kita harus diskusi lebih dalam Pak. Baik, itu, Pak Agus. Nanti Mas Nando juga akan merespon keluhan Anda Mas Agus. Setelah jeda berikut kami akan kembali dengan para narasumber. Pemirsa tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selanjutkan dialog ini dengan Mas Nando. Jawaban Anda dari keluhan tadi Mas Agus. Ya, jadi menurut saya masukan Pak Agus itu sangat baik sekali, sangat membantu. Karena kebetulan kan saya di Komisi 6. Komisi 6 itu kan membawahi BUMN, salah satunya adalah Pertamina. Jadi keluhan-keluhan seperti ini saya penting sekali untuk saya dapatkan, saya dengarkan.
saya telaah dan saya insya Allah akan saya pertanyakan kepada Pertamina. Tapi kan permasalahan itu kan tidak ada kaitannya dengan masalah perang di Iran dan pembatasan BBM ya gitu. Itu kan masalah teknis dari Pertaminanya gitu. Nanti kami akan pertanyakan masalah itu. Jadi jangan khawatir Pak Agus, masalah seperti itu ntar akan saya bawa ke RDP dengan Pertamina. Oke, direspon Mas Agus sekaligus close statement Anda pada dialog ini. Silakan Mas Agus. Ya, pada prinsipnya sih kami Asosiasi Pengusaha Truk ini kan bagian daripada ekosistem logistik nasional ya. Jadi ya, pemerintah terkait dengan kelancaran kami mengakses BBM biosolar khususnya gitu loh. Dimanapun, jadi jangan sampai kami terkendala karena memang kendala terhadap kami nanti dampaknya itu otomatis juga akan berdampak terhadap harga-harga barang yang ujung-ujungnya karena inflasi. Nah, kami juga tidak ingin seperti itu. Secara prinsip kami mendukung apa yang dilakukan pemerintah saat ini, tapi tolong pemerintah juga memberikan atensi khusus kepada kami di dunia logistik angkutan barang. Terima kasih. Ada stimulus yang diharapkan, insentif bagi teman-teman? Ya kalau insentif otomatis ya karena kami angkutan barang ini kan sekarang sedang tren setiap saat dilakukan pembatasan operasional. Nah sampai saat ini kita belum mendapatkan sentuhan dari Pak Presiden Prabowo terkait insentif yang diberikan kepada kami di dunia usaha angkutan barang. Seperti itu. Apakah dipikirkan Mas Tama? Ya bagaimana Mas tadi? Apakah nanti insentif ini dipikirkan bagi pemerintah yang diharapkan dari teman-teman Aprindo? Tentunya gini, pada dasarnya kita tidak melakukan kenaikan gitu ya, atau tidak melakukan penyesuaian lah bahasanya. Itu kan sebenarnya bentuk insentif untuk menjaga agar tentunya operasional dari pengusaha-pengusaha truk, pengusaha logistik, pengusaha mobil niaga dan lain-lain tentunya ini tetap berjalan, tidak ada kenaikan kos. Itu yang sebenarnya kita jaga gitu. Nah ini tentunya perlu dipahami saat ini terkait tadi ya pengendalian gitu ya, pengendalian BBM utamanya udah clear. Ini kita perlu sampaikan bahwa ini bukan jadi suatu kepanikan gitu ya, karena kalau misalkan kita coba bandingkan sama negara-negara lain, responnya berbeda-beda. Tentu masing-masing negara punya permasalahan masing-masing. Tentunya Indonesia dengan beberapa pertimbangan pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan harga gitu ya, untuk tetap menahan harga. Meskipun dengan transformasi budaya kerja, termasuk melakukan penghematan energi. Nah ini harapannya dapat dimaknai gitu ya, dimaknai bahwa yang kita lakukan sekarang adalah tentunya kita menjaga juga daya beli masyarakat, menjaga juga keberlangsungan usaha operasional usaha yang dilakukan oleh pengusaha truk, pengusaha bis, logistik, mobil niaga dan lain-lain. Nah ini yang harapannya kita tentunya berharap konflik di Timur Tengah ini cepat segera reda, termasuk harga BBM tentunya harga global. Saya dapat poinnya Mas. Baik, silakan Mas Nando terakhir, singkat saja juga. Saya singkat. Jadi menurut saya kami dari Partai Golkar terus mendukung pemerintah atas apa yang kita alami hari ini. Kita juga terus harus bekerja sama dengan pemerintah dengan menghemat BBM supaya kita bisa melewati masa-masa susah ini sehingga kita bisa kembali ke masa-masa yang lebih baik lah. Intinya kita harapkan memang konflik tidak akan berkepanjangan dan juga berdampak kepada situasi global termasuk di Indonesia. Terima kasih untuk waktu yang luar biasa dengan Newsroom. Mas Fernando Garinduto, anggota Komisi 6 DPR fraksi Golkar di studio dan juga dari luar studio dengan Muhammad Hutama Putra, tenaga ahli utama KSP dan juga Mas Agus Pratiknyo, Wasekjen Aprindo. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Terima kasih, selamat Lebaran ya sebelumnya. Baik. Terima kasih. Terima kasih.